Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u khisalin man kunna fihi kamala islamuhu walau kana min qarnihi ila qadamihi khataya. As-sidqu wasyukru wal haya'u wa husnul khuluq. Al-hadis sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, dan semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas izin Allah pada kesempatan ini kita bisa sama-sama hadir di tempat yang mulia, di tempat yang indah, di alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan atas Nabi kita yang mulia, manusia yang paling utama, afdalul makhluqat, yaitu Habibana Karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga atas keluarga dan para sahabatnya dan juga kepada segenap umatnya. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya haruslah senantiasa membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama lantunkan salawat. Karena dengan salawat, insyaAllah kita akan mendapat banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus kita pun nanti akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah telah bersabda, man shalla allayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku, kata Nabi, satu kali saja, maka Allah akan bersalat kepada 10 kali. Betapa indah dan sangat indah ketika seseorang mencintai Rasulullah SAW, maka Allah yang akan memuliakannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sadar bahwa kita adalah manusia yang biasa. Tentunya kita tidak akan berarti tanpa ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Dari mulai nikmat iman Islam, nikmat syihat wal afiyah, bahkan Allah berikan kita nikmat alam semesta yang indah ini. Alam dan isinya menjadi saksi, jadi saksi akan keindahanmu. Bahkan burung-burung berkicau menjadi saksi. Nah, inilah betapa luar biasa nikmat Allah. Bahkan ketika seseorang bersyukur atas nikmat Allah, maka kita akan senantiasa sadar bahwa kita adalah manusia yang banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat itu sangat banyak. Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, tentu tidak akan dapat menghitungnya. Insinyur mana yang tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah? Profesor manapun tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah. Teringat sebuah lagu qasidah. Jadi manusia harus pandai kau bersyukur atas karunia serta nikmat yang diberi. Semoga Allah beri rahmat pada kita agar menjadi manusia yang bertakwa. Masya Allah, ini indah sekali. Jadi manusia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya wallahu alam bimuradi. Jika kalian mau bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat itu kepadamu. Tetapi wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku teramat sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Maka orang yang mau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji akan memberikan nikmat itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sehat, diberikan lagi sehat oleh Allah. Ketika kita dimudahkan rezeki, Allah akan mudahkan lagi rezeki. Itu artinya kita banyak bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang kufur, artinya orang yang menutupi daripada nikmat Allah, maka Allah akan ancam dengan azab yang teramat sangat pedih. Azab itu bisa di dunia langsung, bahkan nanti kelak di akhirat akan dirasakan oleh orang-orang yang ketika tidak mau bersyukur atas nikmat Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Washkuruli wa la takfurun, kata Allah. Bersyukurlah engkau kepadaku dan jangan sekali-kali kau kufur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pantun mengatakan, burung nuri, burung tekukur, pagi-paginya makan tomat. Jagalah diri, mari kita sangat bersyukur karena atas segala banyak nikmat. Orang yang bersyukur nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala senang akan hamba tersebut. Karena hamba tersebut akan dimasukkan ke dalam kategori min ibadika syakirin, bagian daripada hamba-hamba Allah yang bersyukur. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ada 4 perkara yang menjadikan seseorang menjadi sempurna keislamannya apabila mereka memiliki 4 perkara. Mana yang 4 tersebut? Yang pertama adalah as-sidqu, memiliki sifat jujur. Yang kedua wasyukru, memiliki sifat bersyukur. Yang ketiga wal haya'u, memiliki sifat malu. Yang keempat wa husnul khuluq, yang memiliki akhlak yang baik. 4 perkara ini, ketika seseorang memiliki 4 perkara tersebut, kamala islamuhu, maka sempurna Islamnya. Artinya orang yang memiliki 4 perkara di dalam kehidupannya, maka dia akan menjadi seorang muslim sejati, muslim yang benar-benar menjalankan daripada perintah-perintah Allah dan Rasulullah SAW. Pertama adalah as-sidqu, jujur. Jujur adalah merupakan sifat mulia. Siapapun kita pasti ingin menjadi manusia yang jujur, bahkan kita pun ingin selalu menjadi manusia yang jujur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bahwa dengan kejujuran ini akan menjadi manusia tersebut menjadi manusia yang selalu disenangi orang. Seorang atasan senang jika punya bawahan jujur. Begitupun sebaliknya, seorang bawahan akan senang tentunya kalau punya atasan yang jujur. Apa adanya, bukan karena ada apanya. Yang kedua adalah manusia akan sempurna Islamnya kalau memiliki sifat wasyukur. Kembali kepada syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat Allah yang telah kita rasakan, bahkan Allah terus-menerus memberikan nikmat kepada kita. Hanya saja kita terkadang manusia melupakan daripada nikmat tersebut. Kalau kita melupakan nikmat Allah, maka berarti kita telah menjadi manusia yang kufur. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah wal haya'u, sifat malu. Malu ini adalah sebagian daripada iman. Orang punya malu berarti punya iman. Orang yang punya iman berarti dia punya malu. Maka malu dan iman tidak bisa dipisahkan karena ini sudah satu paket. Orang punya malu berarti punya iman. Orang punya iman harus punya malu. Malu yang paling penting adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita menyaksikan banyak manusia hanya malu kepada manusia. Ketika dia ada manusia saja, dia punya malu. Tapi banyak yang tidak malu kepada Allah. Justru yang sebetulnya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita merasa bahwa kita itu selalu dilihat oleh Allah, maka akan timbul di dalam hati kita bahwa kita memiliki sifat ihsan. Apa yang disebut dengan ihsan? Ihsan adalah anta'budallaha, orang beribadah kepada Allah. Wa in lam tarahu, jika engkau tidak melihat tapi fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu melihatmu. Artinya punya rasa kesadaran dimanapun kita berada, kapanpun saja Allah selalu melihat kita. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah selalu melihat kepada ucapan dan perbuatan kita. Maka akan timbul dalam hati kita menjadi manusia yang ihsan. Yang keempat adalah wa husnul khuluq, memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya baginda Rasulullah SAW dengan akhlakul karimah, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun langsung memberikan pujian kepada baginda Rasul. Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim.
Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat Allah. Kita banyak diberikan segala fasilitas. Kita banyak diberikan oleh Allah dari mulai apa yang kita inginkan. Bahwa semua yang ada di alam dunia ini telah menjadi nikmat untuk kita sekalian. Syukurilah atas segala nikmat Allah agar kita menjadi manusia-manusia yang terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang seperti ini akan menjadi manusia yang bahagia dunia sampai akhirat. Inilah saja yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah nanti kita sambung pada episode berikutnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.